Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Jadi ini ceritanya itu sekitar tahun 2014 ya. 2014 lah, pas gue magang di salah satu perusahaan. Karena memang kebutuhan dari kampus. Jadi sebenarnya ini kampus nggak butuh mahasiswa magang sih. Mereka butuhnya PKL dari SMK. Tapi karena memang gue punya orang dalam, jadi dibolehin. Singkat cerita sih, gue masuk ke bagian administrasi quality control ya. Di situ gue punya 3 temen yang namanya Pipin, Astelia, sama Mbak Isya. Jadi Pipin ini orangnya penakut banget. Astelia ini orangnya lugu karena memang masih kecil. Terus Mbak Isya ini katanya orangnya indigo gitu, bisa ngelihat hantu. Awalnya sih gue nggak percaya ya, kayak masa sih gitu, kayak percaya nggak percaya aja gitu. Nah sering sih kalau misalnya lagi ngobrol, mereka sering cerita kayak di sini tuh sering ada kesurupan gitu kan. Apalagi kalau malam, anak-anak produksi di bawah tuh sering kesurupan katanya gitu. Nah gue tuh kerja ngikutin mereka itu kena kebagian 2 shift. Shift pertama itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Shift kedua dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadi gue ngikutin jadwal mereka lah kerja. Nah pas shift 2 satu hari sebelum hari H kejadian temen gue ini, pas KP break itu temen gue sempat nyeletuk. Dan katanya gitu, iya kamu kalau ke kamar mandi jangan sendirian, kata si Mbak Isya. Kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, takut aja. Dengan apa ya, aku sih kayak percaya nggak percaya Mbak, kata aku bilang gitu. Jadi aku masih kayak oh iya Mbak, tapi aku nggak percaya gitu. Ya intinya gitulah pokoknya, kayak yang iya tapi tetap aku ke kamar mandi sendirian gitu, nggak aku turutin karena memang aku nggak nyaman kalau ngajakin orang. Takutnya orang lagi ada kerjaan aku ajakin kan gak enak kan, ganggu kerjaan atau apa. Tapi kalau orang yang ngajakin aku ya nggak apa-apa gitu. Nah terus kita kan kalau shift malam tuh santai banget ya, karena memang nggak ada manajer yang merhatiin gitu. Jadi sekitar jam 9 tuh udah nggak ada kerjaan lagi, kita udah tiduran sambil ngobrol. Jadi si teman aku ini Mbak Isya ngobrol kalau misalnya si cowoknya mau serius sama dia. Berita bahagia dong, kita pada senang semua. Tiba-tiba lagi asik-asik ngobrol, sekitar mau jam pulang ya, 5 menit sebelum jam pulang itu pintu digedor, duduk gitu kan. Temen gue si Pipin langsung kabur tuh di dekat pintu, udah ancang-ancang mau langkah 1000 sama si Asel. Terus si Mbak Isi cuma senyum-senyum. Aku dong dengan so jagonya, so beraninya nyamperin tuh pintu. Halah, dalam hati aku paling gak enak PKL, iseng kataku. Pas aku lihat, aku buka pintu, gak ada siapapun dan ruangan itu gelap. Sumpah, di situ bulu kuduk langsung merinding. Gue nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi gue masih stay cool. Gue tutup pintunya, gue ajak teman-teman gue ke bawah. Ayo rapihin barang-barang, kita tunggu absen di bawah, kata aku bilang. Toh udah 5 menit atau 10 menit lagi pulang, kata aku bilang. Oke, kata mereka gitu kan. Mereka sepakat karena mereka pada takut semua.
Si Mbak Isya tuh cuma senyum-senyum aja, temen aku. Oke, pas hari kejadian, hari esoknya itu si temen gua sebelum, kan kita kerja jam 3 itu, sebelum kerja dia dari cek dokter kandungan, ternyata di kandungan dia itu ada masalah. Kita sedih dong sebagai temen. Terus selama habis dari makan itu dia nggak mau makan, kan kita kan biasa makan tuh jam 6 ya, sholat gitu kan segala macam. Itu dia nggak mau makan sama sekali, dia nggak mau makan sama sekali. Jadi mungkin karena dia galau, dia nggak mau makan sama sekali. Kerjaannya cuma nangis saja terus. Ya bingung lah kita kan mau nenanginnya kayak apa, soalnya sensitif sih yang harus dibahas ya. Udah santai lah, udah sampai sekitar jam 10-an, udah pada beres-beres kerja, semua udah santai. Kita tuh berdiri-berdiri sambil mau ngecekin checklist barang. Nah tuh pas lagi checklistin barang, aku lagi mau ngambil kertas sama pulpen di ruangan satunya. Si teman aku Pipin nyeletuk, ih kakinya Mbak Isya kenapa goyang-goyang sendiri. Seketika Mbak Isya ngeliatin dia sambil melotot. Si Aselia dan Pipin langsung nyamperin aku dong, mau lari. Kenapa? Gue bengong dong, karena gak pernah yang namanya ngerasain yang namanya ngeliat orang kesurupan kayak gitu. Gue bingung harus ngapain. Gue kayak apa ya, pegang pulpen sama kertas tapi masih apa sih gitu. Terus situ si Mbak Isya kesurupan kata si Pipin. Si Asel juga itu kesurupan gitu kan. Terus si Pipin tuh penakut, tapi mungkin the power of desakan dan permintaan dia harus ke bawah untuk manggil orang. Dia langsung buru-buru tuh, langkah 1000 dia lari manggil orang. Mbak Isya kesurupan. Kebetulan Mbak Isya punya adik yang kerja di bagian produksi di bawah. Nah, dipanggil dong. Tapi apa ya? Yang aneh yang gue lihat di sini, si Mbak Isya tuh orangnya feminim enggak, tomboy enggak. Tapi memang dia sempat dari tempat dia mau duduk sekitar ada jarak 5-7 meter lah dia jalan. Itu jalannya kemayu banget, kayak cewek-cewek seksi gitu jalannya gitu. Gue sampai masih mikir ini prank nih, tapi ya percaya gak percaya sih. Kebetulan gue juga lagi menstruasi, gue suruh temen gue untuk baca ayat apa aja yang bisa dibaca, karena kita nggak tahu ya entah itu prank atau enggak. Yang penting kita udah bacaan aja dulu. Nah, terus datanglah tuh orang-orang bawah, leader sama adanya Mbak Isya. Aduh, bawa ke musola, celetuk orang kan. Dibawalah ke musola. Pas selama di musola, gue duduk tuh depan musola, karena kan nggak berani masuk ya, lagi nggak suci. Gue denger dong suara teriakan dia, minta ampun lah, sakit lah, ketawa ngekek kayak kuntilanak lah, terus bilang gak mau keluar lah. Sumpah di situ kayak yang nggak pernah kayak gini gitu tuh, nggak pernah gitu kan. Cuman masih yang eleh gitu, takut tapi nggak sepenuhnya, paling ya 40% lah takut di diri. Udah mulai rasa takut. Sebenarnya udah jam pulang sih, udah jam lewat 11:30, harusnya udah pulang. Nah, tapi nggak mungkin dong ninggalin Mbak Isya sendirian secara temen kan. Singkat cerita, ada orang yang bacain, akhirnya dia sembuh. Itu udah mau jam 12, gue belum pulang. Udah dong, gue tungguin dia sampai akhirnya gue ambilin barang-barang dia di ruangan, kayak jaket, handphone dan sebagainya gue ambil. Terus kita ke bawah untuk naruh ID card dan kerjaan itu di locker kan, ada taruh di bawah. Pas di locker aku pegang tangannya Mbak Isya, dingin banget kayak es. So aku tanya, Mbak Isya kenal aku nggak? Dia senyum,
Iya bogel, karena memang panggilan aku waktu itu bogel ya sama anak-anak. Ya udah, oh iya berarti udah Mbak Isya nih, kata aku bilang gitu. Emang Mbak Isya tadi kenapa, katanya gitu. Aku tanya gitu, terus dia jawab kayak gini, iya dari jam abis kita cafe break tadi ada anak-anak kecil katanya kayak gitu ngajakin aku main. Mbak main ya mbak, katanya gitu. Ah enggak ah, aku lagi sesek, kata aku bilang gitu. Terus ruangan kita kan kaca ya sebagian gitu, jadi kita bisa lihat lift yang lagi jalan gitu. Nah di sebelah kanan, jadi di lift itu dia bilang ada nenek-nenek mukanya hancur setengah ngeliatin aku terus Yan, katanya kayak gitu, sama mbak-mbak baju merah. Jadi mbak-mbak baju merah ini legend banget di kantor itu. Jadi kalau misalnya ada orang kesurupan pasti nyebutnya mbak-mbak baju merah. Gua nggak tahu bentukannya kayak apa, pokoknya mbak-mbak baju merah dengan gaun merah. Nah dia bilang dia sering ngeliatin kamu karena kamu sering ke kamar mandi sendirian gitu, kayak yang nggak takut aja gitu sama dia gitu. Jadi suka ngeliatin kamu aja gitu kan. Oh gitu, iya. Lagi asik-asik cerita horor kayak gitu dong. Tiba-tiba Mbak Isa nyeletuk kayak gini, itu Yan, anak kecilnya di belakang kamu. Sontak gue langsung meluk Pipin, gelojotan, gue ketakutan sampai teriak-teriak. Udah, gue mau pulang gitu. Yang biasanya gue pulang naik angkutan umum, transportasi umum, itu gue ngajakin si Pipin. Pin, gue nebeng ya, lo dijemput Kevin kan cowok lo. Iya, yaudah gue nebeng. Terus selama perjalanan gue ngomong gini sama Pipin, pokoknya lo kalau misalnya kakak gue belum bukain pintu, lo jangan pergi ya Pin, gue takut gue dicomot kuntilanak selama kakak gue belum buka pintu. Si Pipin ngakak-ngakak aja, ya layan katanya kayak gitu. Dalam hatiku sih ya Pipin juga lebih takut sebenarnya tadi, cuman gue ngeri aja pas Mbak Isya bilang di belakangnya anak-anak kecil di belakang gue. Ya gitu sih cerita horor pertama, dan gue nggak mau yang ada lain-lain. Oke, thank you.